Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Rivaldo, dan Ezra. Di sini saya akan menjelaskan tentang shipping operation. Baiklah, pertama ada apa sih pengertian dari shipping operation? Jadi, shipping operation itu serangkaian kegiatan terencana dan terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi proses pemindahan barang atau muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Em, Kegiatan dari shipping operation itu bukan hanya tentang mengangkut barang muatan aja, tapi penjadwalan kapal, pengolahan armada, pengaturan pemuatan dan pembongkaran barang, konsumsi bahan bakar, pemantauan performa operasional, terus ada tujuan. Di sini, tujuan utama shipping operation dalam konteks industri minyak dan gas, pertama ada menjamin kesinambungan distribusi energi, terus ada meningkatkan efisiensi biaya logistik energi, terus ada menekankan risiko keterlambatan dan kehilangan muatan, terus ada memastikan kapal beroperasi dengan optimal, dan yang terakhir menjadikan tulang punggung rantai pasok energi nasional dan internasional. Baiklah, di sini ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Pertama ada utilisasi kapal. Kapal laut adalah aset dengan nilai investasi sangat tinggi dan biaya depresiasi yang besar. Oleh karena itu, kapal harus dimaksimalkan waktu operasionalnya. Terus ada jenis dan ukuran kapal. Pemilihan jenis dan ukuran kapal harus disesuaikan dengan pertama ada jenis muatan, terus ada volume muatan, yang ketiga ada jenis pelayaran dan kedalaman pelabuhan. Terus yang ketiga ada rute dan navigasi. Penentuan rute navigasi em, mencakupi panjang rute dan waktu tempuh. Terus ada biaya bahan bakar dan biaya pelabuhan. Ada tingkat keamanan rute dan yang terakhir jalur strategis seperti Selat Hormuz, Suez, Panama, dan Selat Malaka. Keempat ada kecepatan dan konsumsi bahan bakar. Em, di sini ada dua indikator penting. Pertama ada vessel speed atau kecepatan kapal dan bunker consumption atau konsumsi BBM kapal per harinya. Terus ada port time dan sea time. Port time, waktu kapal berada di pelabuhan untuk bongkar atau muat, dan sea time, waktu pelayaran atau pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Selanjutnya, ada shipping operation business process. Di sini ada tiga tahapan penting. Pertama ada perencanaan logistik, yang mana mencakup forecasting permintaan energi, penentuan tipe kapal dan rute pelayaran, penjadwal bongkar dan muat, dan terakhir ada penunjukan kapal. Terus, kedua ada tahapan pelaksanaan operasi, itu pemantauan posisi kapal melalui vessel tracking, terus ada proses muat pelabuhan asal bongkar dan di pelabuhan, pengisian ulang bahan bakar, dan terakhir ada pengawasan performa harian. Tahapan ketiga ada monitoring dan evaluasi. Itu termasuk perbandingan kinerja aktual versus target, ada evaluasi performa kapal, dialog dengan pemilik kapal, dan terakhir penanganan klaim atas performa buruk atau pelanggaran kontrak. Next akan dijelaskan teman saya. Masuk KPI shipping operation, di mana ada indikator kinerja utamanya, yaitu ada round trip day, yaitu di mana round trip day ini adalah waktu dari muat ke pelayaran, ke bongkar, dan kembali ke pelabuhan asal. Kedua ada effective load factor, yaitu di mana rasio muatan aktual terhadap kapasitas ruang kapal. Ketiga ada bunker consumption, di mana rata-rata konsumsi BBM itu di konsumsi itu ton per harinya. Dan ada pumping rate, yaitu di mana kecepatan transfer kargo saat bongkar atau muat. Dan ada port time efisiensi, di mana efisiensi waktu selama kapal berada di pelabuhan, dan yang terakhir ada transport loss atau R2 yang dimana presentasi kehilangan kargo selama transportasi laut itu maksimal itu 0,5%. Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus shipping operation Pertamina. Kita tahu bahwa PT Pertamina ini adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi energi nasional. Nah, salah satu unit penting itu yang disebut adalah yang kita pelajari sekarang itu adalah Integrated Marine Logistic atau disingkat IML, yang dimana di bawah anak perusahaan bernama Pertamina International Shipping. Tujuan utama unit ini itu adalah mengelola kapal-kapal pengangkut energi yang menghubungkan kilang minyak, terminal, depot hingga ke SPBU sampai konsumen akhir. Di mana itu bahan produknya itu seperti crude oil, minyak mentah, BBM seperti bensin dan solar, LPG dan LNG, serta produk petrokimia lainnya. Jadi, shipping operation ini bukan hanya tentang mengangkut barang, tapi tentang memastikan energi tersedia kapanpun dan dimanapun dibutuhkan hingga ke wilayah 3T, yaitu di mana tertinggal, terdepan, dan terluar.
Nah, jenis-jenis armada yang Pertamina miliki itu adalah lebih dari 243 kapal domestik, yang itu di mana komposisinya terdiri dari 63 kapal milik sendiri, 180 kapal sewa atau charter untuk fleksibilitas dan efisiensi balik dan efisiensi biaya, dan 25 kapal impor yang digunakan untuk aktivitas pengangkutan energi dengan skema free on board atau FOB. Ini tuh jenis-jenis kapal ini disesuaikan dengan jenis kargo. Nah, jenis kapal ini terdiri ada 5, yaitu pertama ada FLCC, yaitu di mana digunakan untuk angkutan minyak mentah dalam jumlah besar. Biasanya ini untuk ekspor atau pengangkutan antar negara. Jadi kapasitasnya ini bisa mencapai 300.000 DWT. Dua tuh ada eh, MR dan LR tanker, ya, yaitu di mana eh, ini digunakan untuk BBM, di mana mereka tuh lebih fleksibel dan bisa menjangkau pelabuhan kecil, cocok untuk distribusi distribusi kosmetik. Selanjutnya, next ada LPG carrier, yang di mana itu untuk gas cair seperti propana dan butana. Di mana ini dilengkapi dengan tangki bertekanan tinggi dan sistem pendingin khusus. Dan selanjutnya itu ada floating storage dan offloading, itu di mana fungsinya ini itu adalah sebagai gudang terapung yang bisa menyimpan minyak di tengah laut lalu ditransfer ke kapal lain atau pipa lepas pantai. Dan yang terakhir next selanjutnya itu ada chemical tanker, yang di mana bahan kimia berbahaya yang harus dipisahkan secara khusus, di mana misalnya amonia, metanol, atau caustic soda. Selanjutnya sistem adanya sistem operasional dan pemantauan dan penjelasan detail itu terhadap shipping operation, di mana itu ada empat, yaitu pertama ada FMIS, yaitu Vessel Management Information System, yang di mana merupakan nih otaknya operasi kapal. Di dalamnya itu tersimpan seluruh data kapal, mulai dari posisi, muatan, konsumsi bahan bakar, hingga laporan performa operasional harian. Nah, kedua itu ada DTP atau Daily Tanker Possession, di mana ini adalah sistem ini tuh digunakan untuk kayak laporan harian via email yang berisi posisi kapal, status muat bongkar, dan kondisi cuaca. Ini tuh digunakan sebagai alat pantau oleh tim operasional di kantor pusat. Nah, selanjutnya, next, ada ada non report, di mana laporan ini, sistem ini digunakan untuk laporan yang dikirim dari kapal setiap pukul 12 siang waktu Indonesia. Isinya itu seperti koordinat GPS, kecepatan, cuaca laut, status muatan, dan penggunaan BBM per hari. Dan yang terakhir itu ada master program, di mana sistem ini, di mana jadwal bulannya ini tuh untuk merinci rencana muat dan bongkar setiap kapal. Ini disusun berdasarkan sistem simulasi seperti JRN, TMPS, dan Web Stock Simulation atau WSS. Oke, selanjutnya. Tantangan dan solusinya itu ada biaya sewa kapal atau karterat yang fluktuatif. Dan kedua ada konsumsi bahan bakar yang tinggi dan cuaca ekstrim dan jalur sempit. Yang terakhir itu dari risiko klaim dari ship owner atau charterer. Dan solusinya itu bagaimana? Dengan menggunakan kapal yang efisien seperti tadi yang dijelaskan kayak FRCC Eco Class, atau mengoptimasikan pelayaran dengan teknologi FMIS, atau melakukan kontrol pemuatan dan pemakaian bahan bakar dengan bunker management system. Terakhir, kesimpulannya, dengan sistem shipping operation yang di Pertamina ini bukan hanya tentang kapal yang belayar, tapi tentang keamanan energi nasional, tentang bagaimana kita memastikan setiap liter BBM dan gas bisa sampai ke tempat yang membutuhkan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.